Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Amelia, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dari kelas B7 dengan nomor stambuk 04020240228. Di video kali ini saya akan membahas beberapa materi mata kuliah pengantar ilmu hukum. Yang pertama ada hak dan kewajiban hukum, yang kedua peristiwa hukum, yang ketiga perbuatan melawan hukum atau akrab disingkat dengan PMH, dan yang terakhir ada perbuatan hukum dan akibat hukum. Maksud dan tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pertama yang diberikan oleh Bapak Dr. Hardianto Janggi, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum di kelas saya. Nah, yang pertama, hak dan kewajiban. Di sini ada dua menurut pendapat para ahli yang mendefinisikan tentang hak. Yang pertama ada Van Apeldoorn yang mengatakan bahwa hak adalah kekuasaan atau wewenang yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum. Subjek hukum yang dimaksud di sini adalah seseorang atau badan hukum. Yang menjadi tantangan ialah kewajiban orang lain untuk mengakui kekuasaan. Jadi, hak itu adalah wewenang, tidak serta-merta ada, tapi diberikan oleh hukum dan tercantum dalam undang-undang. Contohnya begini, kita punya hak untuk dilindungi yang tertulis dalam undang-undang. Sedangkan orang lain punya kewajiban untuk mengakui hak kita untuk dilindungi dengan cara tidak melakukan kekerasan, tidak melakukan pembunuhan, dan juga perilaku-perilaku yang melanggar hukum terhadap kita, karena memang dia tahu bahwa kita punya hak untuk dilindungi. Sedangkan orang-orang yang tidak mengakui hal tersebut justru melakukan yang sebaliknya, yang biasa terjadi kasus-kasus pembunuhan, penganiayaan, kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada pendapat menurut Sajipto Raharjo yang mengatakan bahwa hak adalah kekuasaan yang oleh hukum diberikan kepada seseorang untuk melindungi hak kepentingan seseorang tersebut. Jadi artinya hak itu semata-mata untuk melindungi hak kepentingan seseorang. Dari kedua penjelasan para ahli tadi, ada tiga hal yang mencakup unsur di dalamnya. Yang pertama, unsur perlindungan. Unsur perlindungan ini diartikan sebagai adanya jaminan negara untuk seluruh pihak untuk melaksanakan hak-haknya. Contohnya, seseorang tidak boleh membunuh atau menganiaya. Kemudian yang kedua, unsur melindungi. Unsur ini merupakan kewajiban untuk melindungi orang lain. Contohnya, kita melihat orang yang memerlukan bantuan, kita punya kewajiban untuk membantu orang tersebut atau melindungi orang tersebut. Kemudian unsur yang ketiga, unsur kehendak. Unsur ini adalah hak untuk kepemilikan. Contohnya, seseorang memiliki rumah, maka hukum memberikan hak untuk kepemilikan melalui sertifikat rumah. Kemudian kita pindah pada kewajiban. Apa sih kewajiban itu? Jadi kewajiban itu artinya sesuatu yang membebani seseorang. Contohnya kewajiban membayar pajak, dan juga tadi kewajiban untuk melindungi, dan juga masih banyak lagi kewajiban-kewajiban. Kemudian ada yang disebut dengan penggolongan kewajiban. Penggolongan kewajiban ini ada beberapa. Yang pertama, kewajiban mutlak. Kewajiban ini diartikan sebagai kewajiban yang tidak mempunyai pasangan hak. Kemudian yang kedua, kewajiban nisbi. Kewajiban ini sebaliknya dengan kewajiban mutlak. Kewajiban ini yang bersertai hak atau mempunyai hak. Kemudian yang ketiga, kewajiban publik, di mana kewajiban ini berkaitan dengan hukum-hukum publik, contohnya hukum pidana. Contohnya itu di dalam hukum pidana dilarang membunuh, maka kewajiban kita tidak membunuh orang lain. Kemudian yang keempat, kewajiban perdata atau kewajiban private.
Kewajiban ini mencakup hukum-hukum perdata, contohnya kalau kita berjanji itu harus ditepati. Nah, kemudian ada yang disebut dengan kewajiban positif dan kewajiban negatif. Kewajiban positif ini merupakan kewajiban yang menghendaki sesuatu perbuatan positif. Misalnya, kewajiban untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan juga perilaku-perilaku yang melanggar hukum lainnya. Kemudian yang kedua, kewajiban negatif. Kewajiban ini merupakan kewajiban yang menghendaki untuk tidak melakukan suatu hal. Contohnya begini, misalkan saya lupa mengambil charger di kelas. Nah, di kelas tersebut ternyata telah diisi oleh mahasiswa lain. Nah, si mahasiswa ini menyadari bahwa charger ini merupakan milik orang lain atau milik saya ya. Maka dari itu ia harus menahan diri untuk tidak mencampur tangani atau mengambil charger tersebut karena itu merupakan hak orang lain. Dia menyadari bahwa dia bukan pemilik charger tersebut, maka dia membiarkan saja. Maka itu yang dimaksud dengan hukum negatif, tidak melakukan sesuatu hal atau tidak mencampur tangani sesuatu yang bukan hak kita. Ada beberapa hal alasan timbulnya kewajiban. Yang pertama itu ada diperoleh suatu hak yang membebani sebagai syarat untuk memenuhi kewajiban. Contohnya ini adalah seseorang pembeli yang membayar barang untuk dibeli, dan si pembeli ini punya hak untuk memiliki barang tersebut karena telah dibayarkan. Kemudian yang kedua, ada berdasarkan suatu perjanjian yang telah disepakati. Yang ini contohnya itu adanya kesepakatan bersama yang dibuat antara penjual dan pembeli. Ini salah satu contoh ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, adanya kesengajaan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Contohnya ini termasuk pemalsuan surat, di mana ada seseorang yang sengaja membuat misalnya sertifikat rumah yang mengatasnamakan nama orang lain, sedangkan orang lain itu bukan termasuk pemilik rumah tersebut. Kemudian yang keempat, karena telah menikmati hak tertentu. Hak yang dimaksud di sini bisa dicontohkan sebagai seorang mahasiswa. Hak mahasiswa adalah menerima materi, sedangkan adanya kewajiban untuk membayar SPP setiap semesternya. Itu termasuk salah satu timbulnya kewajiban. Kemudian yang terakhir, adanya leluasa tertentu. Leluasa yang dimaksud di sini adalah expire atau sudah tidak bisa berlakunya kewajiban. Baik, selanjutnya kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu peristiwa hukum. Nah, apa sih peristiwa hukum itu? Jadi peristiwa hukum itu merupakan semua peristiwa atau kejadian fakta yang terjadi di masyarakat. Contoh dari peristiwa hukum itu bisa dibilang peristiwa korupsi, kemudian peristiwa perkelahian, pernikahan, ataupun perceraian. Kalau kemudian kita mengambil pengertian dari pendapat ahli Sajipto Raharjo, ia mengatakan bahwa peristiwa hukum adalah suatu kejadian yang terjadi di masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum. Baik, selanjutnya kita beralih ke materi ketiga, yaitu perbuatan melawan hukum atau akrab disingkat dengan PMH. PMH ini kita bagi menjadi dua waktu. Yang pertama sebelum tahun 1919 dan yang kedua sesudah tahun 1919. Sebelum tahun 1919, pengertian PMH terjadi Nah, sebelum tahun 1919, PMH itu terjadi apabila bertentangan dengan hukum tertulis, jadi dianggap
kita melawan hukum jika telah ada undang-undang. Nah, kebalikannya, kalau tidak ada undang-undang, jika kita berbuat kesalahan, maka itu bukan PMH dinamanya. Baik, mengenai sebelum tahun 1919, PMH terjadi apabila bertentangan dengan hukum tertulis. Jadi dianggap kita melawan hukum jika telah ada undang-undang. Namun kebalikannya, kalau tidak ada undang-undang, jika kita berbuat kesalahan, maka itu tidak dianggap PMH. Selanjutnya sesudah tahun 1919. Nah, setiap perbuatan yang menimbulkan pelanggaran terhadap orang lain atau bertentangan dengan kewajiban pelaku melanggar baik kesusilaan yang layak dalam pergaulan. Nah, teman-teman, akhirnya kita sampai juga nih ke materi yang terakhir, yaitu perbuatan hukum dan akibat hukum. Nah, perbuatan hukum itu sendiri adalah setiap perbuatan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum, dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subjek hukum. Seperti yang pada awalnya tadi saya jelaskan, subjek hukum itu adalah seseorang atau badan hukum. Kemudian ada 3 jenis akibat hukum nih teman-teman. Yang pertama itu akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu. Kemudian yang kedua, akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, lenyapnya hubungan hukum tertentu. Kemudian yang ketiga, akibat hukum berupa sanksi. Nah, ada 2 hal. Yang itu pertama ada di pelapangan hukum pidana. Contoh di pelapangan hukum pidana ini, misalnya sanksinya ialah pidana mati, pidana penjara, dan pidana yang lainnya ya teman-teman. Kemudian ada di pelapangan hukum perdata. Nah, di pelapangan hukum perdata ini ada pada pasal 1365 dan juga pasal 1366 KUH Perdata. Nah, di pasal 136.5 ini menjelaskan bahwa menjelaskan tentang perbuatan yang merugikan orang lain, sedangkan pasal 1366 ini menjelaskan tentang tidak melaksanakannya secara layak suatu perjanjian. Baik, itulah tadi pemaparan beberapa materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.